Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Africa GB Renata, NIM 105200157 dari kelas Ilmu Pemerintahan 3F. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah mengantar ilmu hukum, yaitu membuat video ujian akhir semester. Langsung saja, jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber, dan contohnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membuat aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Menurut Bagirman, sumber hukum adalah tempat untuk melihat bukti hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum itu ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material ini juga berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat hukum yang menentukan isi hukum. Seperti keyakinan atau perasaan hukum individu, yaitu anggota masyarakat, dan pendapat hukum, legal opinion. Dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum yang dikenal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti contohnya satu undang-undang yang merupakan segala sesuatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat. Dua, kebiasaan seperti adat istiadat. Tiga, jurisprudensi, yaitu merupakan segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau juga masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama sehingga dijadikan sebuah keputusan oleh hakim di masa kini. 4. Traktat merupakan segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, dan perjanjian tersebut mempunyai sifat yang mengikat untuk antar negara. 5. Doktrin merupakan segala macam pendapat para ahli hukum yang terkenal yang dijadikan suatu patokan atau juga asas-asas yang penting dalam hukum serta untuk penerapannya juga. 2. Jelaskan tentang objek hukum dan subjek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah individu dan badan hukum, dan pada umumnya subjek hukum adalah manusia ataupun orang. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Contohnya, Pak Hendra menjual rumahnya kepada Pak Ijal. Nah, maka terjadilah jual beli yang dikatakan subjek hukum dalam hal ini adalah Pak Hendra dan Pak Ijal. Dan objek hukumnya di sini adalah rumah yang dijual tersebut. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan contoh. Hak adalah hal yang dipunyai setiap orang sejak dalam kandungan, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lainnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ia hidup, seperti kewajiban untuk menjaga kerukunan di antara masyarakat ataupun di dalam masyarakat, kewajiban di dalam untuk menaati peraturan, kewajiban untuk membayar pajak, dan lainnya. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan peristiwa dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Peristiwa hukum itu adalah sebuah kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum adalah kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahirlah suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni adalah subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Akibat itu dapat berwujud seperti pertama, lahirnya perubahan ataupun lenyapnya suatu keadaan hukum. 2. Lahirnya atau berubahnya dan ataupun lenyapnya suatu
hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lainnya. Dan keempat yaitu akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.